Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, puji syukur kami aturkan kepadamu. Kami boleh memuji, memuliakan Dikau sebagai Raja segala Raja. Raja yang menguasai alam semesta. Raja yang berkuasa atas hidup kami. Bantu kami untuk mempercayai janjimu untuk keselamatan kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, bacaan pertama hari ini kita melihat bagaimana Paulus menafsirkan pengalaman dari Abraham, bapak orang beriman. Sekali lagi, bapak orang beriman. Meskipun hampir tidak mungkin seorang wanita tua dan seorang laki tua melahirkan seorang anak. Tapi janji Tuhan mengatakan keturunanmu akan sebanyak pasir di pantai, bintang di langit. Dari situasi kondisi manusiawi yang impossible. Tetapi Abraham percaya bahwa Tuhan akan melakukan segala sesuatu yang dia janjikan. Dan terjadi. Lahirlah Ishak dari rahim seorang wanita tua, lelaki tua. Seperti yang Tuhan janjikan. Iman itu melampaui segala batas-batas indrawi manusia. Dan Tuhan mengajak kita untuk menaiki tahap-tahapan ini. Iman, apakah aku menemukan iman di bumi? Bacaan Injil kemarin yang kita dengarkan ketika Yesus memberikan perumpamaan, apakah ada iman di bumi yang kutemukan? Saudara, kita semua pasti punya iman. Anda mendengarkan saya, tetapi Tuhan sekali lagi mendidik, membina kita untuk meningkatkan, memperdalam, menguatkan iman kita, mengatasi panca indera kita, mengatasi pengalaman manusiawi kita. Seperti pengalaman Abraham sebagai bapak orang beriman. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena kita mulai memasuki misteri kerajaan Allah, misteri kekuasaan Allah, misteri Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, Allah yang maha mulia. Dan itu iman kita mempersembahkan, mempercayakan diri hanya kepada Tuhan Yesus, kepada Allah. Hari ini Yesus menegur seorang yang meminta dia untuk menjadi apa? Menjadi penengah untuk membagi harta warisan. Yesus mengatakan, hati-hati dengan ketamakan. Hati-hati dengan kerakusan. Hati-hati dengan gairah kita, semangat kita untuk memperkaya diri. Jadi untuk membuat diri kita terpesona, terperangkap pada kesenangan, kenikmatan barang-barang duniawi. Kesenangan-kesenangan materialisme. Di zaman ini yang penuh dengan semangat materialisme, mengumpulkan dan mengumpulkan barang-barang duniawi. Seolah-olah jiwa kita terpenuhi bahagia dengan barang-barang duniawi. Dan Tuhan mengajak kita untuk merefleksikan itu. Jiwa kita tak pernah dapat, sekali lagi saya katakan, tak pernah dapat dipuaskan oleh barang-barang duniawi, oleh kesenangan, oleh kenikmatan. Dan ini tidaklah mudah untuk meyakinkan kita semua. Tidaklah mudah. Karena itu maka mari kita penuh semangat, penuh gairah, penuh cinta kasih untuk tidak menyandarkan pada sesuatu, pada benda, pada kekuasaan, pada kesenangan, pada kenikmatan. Semua itu tak akan dapat memuaskan hati kita. Dan itu pula yang dikatakan Yesus kepada kita hari ini. Jangan serakah, jangan rakus, secukupnya. Karena jiwa kita diciptakan bukan untuk benda. Sekali lagi, hatiku tak akan tenang sebelum beristirahat dalam Tuhan. Hatiku, hatimu, hati Anda semua. Anda punya apa saja, tak dapat
menghancurkan hati kita. Karena dia hanya milik Tuhan. Maka Santa Teresa dari Avila beberapa hari lalu, tanggal 15 Oktober, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, inilah hatiku, milikku, milikmu, selama-lamanya, sepenuhnya, totalitas. Hatiku milikmu, Tuhan Yesus. Teresa mempersembahkan seluruh hatinya kepada Tuhan. Karena itu dia tertusuk pedang ketika dia hanya memberikan setengah dari hatinya kepada Tuhan. Dan kita seringkali demikian. Memberikan sebagian setengah dari hati kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Mengingatkan kita semua. Meneguhkan kita semua. Untuk memberikan hati kita hanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra,